Halo dan selamat datang di Siniar, sebuah podcast Formula E berbahasa Indonesia. Episode podcast kali ini kita cenderung nyantai sih ya. Jadi kita bikin podcast ini terinspirasi dari podcastnya Lambe Racing yang mereka tuh bikin episode tentang cerita-cerita dari kegiatan mereka di Jakarta E-Prix tahun ini. Meskipun sekarang sudah sebulan sebulan berlalu balapan ya, tapi ada baiknya kita melihat lagi apa yang terjadi di balapan tersebut. Tapi mungkin bukan ngomongin balapannya sendiri as a whole ya, karena kan kita udah bikin konten yang banyak banget soal itu. Namun untuk bahasan kali ini mungkin lebih ke bahasan-bahasan yang di luar balapannya. Yang mungkin cerita-cerita yang tidak terdengar, cerita-cerita yang oh baru tahu nih ternyata begini-begini gitu. Kita dari Formula Gledek kita bisa sharing-sharing juga apa sih yang kita lakukan selama Jakarta IPRI tahun ini dan kita tuh banyak banget aktivitasnya. Bahkan sebelum race pun kita udah banyak aktivitas. Race-nya kan 3-4 Juni. Kita sebelum Juni aja udah hype, udah di ini udah apa? Udah banyak kegiatan, udah ngobrol-ngobrol sama beberapa orang panitia Formula E Jakarta dan ya intinya kita sibuk lah selama sebulan terakhir ini. Anyway, gue ingin memperkenalkan orang-orang yang ikut gue ngeliput di Ancol bulan lalu. Yang pertama adalah orang Indonesia pertama yang masuk ke mobil Gentry. Argia mana suaranya? Yo, halo guys. It's me, Ya, orang yang kalian pengen, mungkin kesel kali ya, iri kali ya. Ya itu adalah gua. Hahaha. ya jadi sebelum gue cerita lebih lanjut, mungkin gue jelasin konteksnya dulu. Jadi eh, tanggal berapa ya waktu itu? 31 Mei nggak sih? I think oh ya 31 Mei benar-benar. Gue inget itu hari Rabu. Jadi media itu diundang ke sirkuit JSC yang di Ancol itu. Agendanya buat nge-unboxing mobil Gentry. Setelah mobilnya itu dikeluarin di parkir ada si Alberto Longo, terus ada gue lupa jabatannya tapi gue inget namanya Bu Gema siapa gitu, Gema Raura atau apa gitu belakangnya. Pokoknya gue inget namanya Bu Gema. Jadi kan kayak foto bareng gitu. Sebenarnya ada sih videonya di YouTube kalau kalian mau cari unboxing mobil Formula E Gentry. Itu ada videonya dan habis foto itu si Bu Gema tuh bilang kayak, ayo siapa yang mau naik, siapa yang mau naik. Kan semuanya pada ini ya, pada ngangkat tangan kan ya, pada ngangkat tangan Oh, kan tuh. mm-mm. Semua pada ngangkat tangan dan mungkin sekalian gue cerita dikit kali ya. Dan waktu itu yang dicari itu orang yang kecil dan berhubung karena badan gue satu-satunya orang yang badannya kecil yang angkat tangan, jadi ya udah gue lah yang disuruh sama Bu Gema itu buat maju. Dan kalau nggak salah, Bu Gema itu director of eventnya Formula E deh. Kalau nggak salah waktu itu dia sempat bilang. Director of apa gitu. Cuma gue lupa Mm-mm. jabatannya, tapi gue inget namanya Bu Gema. Ya jadi intinya si Bu Gema ini nawarin ke jurnalis-jurnalis media yang datang ngelihat unboxing ini, siapa yang mau naik, siapa yang mau naik gitu. Kan pada malu-malu dong, karena ini kan mobil Gentry kan ibaratnya mobil mahal dan Gentry yang ada di situ tuh functioning race car itu mobil yang beneran bisa jalan gitu, bukan sekedar show car, bukan sekedar replika, tapi emang benar-benar mobil yang ada mesinnya. Ya pokoknya functioning race car itulah dan orang kan jadi ini ya, jadi ragu mau naik kan ya. Karena kan pasti kalau rusak dikit pasti malunya setengah mati. Apalagi kalau sampai harus ganti, kan nggak lucu gitu ya. Ya sebenarnya ada sih videonya di YouTube kalau kalian mau cari. Dan kalau kalian ngelihat ada orang yang masuk ke kokpitnya, ya ini orangnya di sini nih, si RG ini. Satu yang gue pengen tahu, gimana sih rasanya duduk. Dan kalau nggak salah tuh sampai di, ini kan, bantuin foto kan sama si Longo. Eh, Waktu itu tuh sebenarnya kalau misalkan mungkin gue disuruh review dari kokpitnya sendiri ya. Mungkin kan dari kalian kalau misalkan tahu gitu kokpit mobil balap itu kan pasti kalian bakal mikir kokpitnya itu bakal ketat banget gitu kan ya. Kayak sempit banget gitu. But menurut gue pribadi sih kemarin mungkin karena badan gue kecil juga. Jadi apa ya semacam agak longgar gitu buat gue. Tapi sih kalau misalkan buat driver itu menurut gue tuh bakal sempit karena kan dia pakai headrest gitu-gitu juga kan pasti itu bakal nambah.
eh, eh, ukuran Dinyempitin lah, dari ibaratnya badannya, Heeh, badannya yang masuk ke dalam kokpitnya itu. nyempitin. Dan Mhm, menurut gue sendiri sih kalau misalkan dibandingin sama apa yang mungkin gue pernah lihat ya kayak di kokpit Formula One, kayaknya tuh kokpitnya Formula E yang Gentry ini dia nggak setidur kokpitnya Formula One, jar gitu. Jadi ya, kayak apa ya? eh lu tuh masih ngerasain bahwa di situ lu tuh duduk gitu, tapi ya lebih rebahan dibanding mobil biasa, tapi juga nggak serebahan apa yang kita lihat di Formula One mmm, gitu. Dan uniknya waktu itu pas gue lagi masuk, jadi kan biasanya kita ngelihat gitu kan ya kalau misalkan pembalap Formula E itu dia masuk pasti kan nginjek bagian bodi samping, bodi yang kalau misalkan di Formula One kita bilang side pod itunya kan ya. mhm, Nah, waktu waktu itu gue mau naik, gue pikir itu kita bisa nginjek dimanapun di bagian itu. Tapi ternyata waktu gue mau naik, itu tuh ada tempat yang emang khusus untuk diinjak. Jadi kita nggak bisa sembarangan injak. Nah itu gue baru tahu banget tuh di situ. Waktu gue mau naik, katanya injek di bagian sini ya, gitu. Itu dia nunjuk ke bagian yang sambungan antara parts. Jadi yang emang ada baut-bautnya gitu, yang ibaratnya itu lebih kuat lah gitu kayaknya karena itu rangka mobilnya. iya, Jadi heeh, ya itu yang satu sih. Yang kedua, waktu itu kayaknya, eee, oh di bagian bagian bawah, bagian floor floor dari mobilnya itu, mhm, ada beberapa yang nggak boleh diinjak. mhm, Pertama yang tadi di bagian samping bagian atas itu sebelah kokpit, dan di bagian floor, itu tuh nggak boleh diinjak katanya. Cuman waktu itu dia nggak ngejelasin kenapa itu nggak boleh diinjak. Jadi itu adalah beberapa hal yang gue baru tahu dari mobil Gentry. Dan nyinggung yang masalah difotoin sama Longo itu, jadi waktu gue naik mobilnya, gue masuk ke dalam kokpit, ya namanya orang grogi kan ya, jadi kayak agak-agak takut juga, takut salah injak, takut apa, bener kata lu tadi kan, kayak wah kalau suruh ganti gue nggak punya duit nih gitu. iya, Eh dan malunya setengah mati, lu ditontonin Ditontonin wartawan. bukan cuma orang, iya maksudnya kayak gue nggak peduli lah kalau misalkan sama orang Indo gitu, tapi kayak sama orang Formula E-nya langsung gitu, kayak gue kalau misalnya terus rusak gue bakal diinget sebagai waktu dulu ke Jakarta ada orang rusakin mobil Gentry. Nah itu wah parah sih. Oh, iya, iya, dan lu bakal ditandain itu habis itu. Wah pasti. Nah, eh jadi waktu gue masuk dari dalam, Longo itu langsung nyamperin gitu kan. Pokoknya mereka nanya-nanya gitu kayak ngobrol gitu kan. Longo tuh nyamperin gue, katanya ibaratnya ini langsung gue translate ke bahasa Indonesia aja ya biar gampang. Kata dia, lu bawa HP nggak? Katanya gitu. Kalau misalnya lu bawa HP, kasih aja HP-nya ke gue, sini gue fotoin gitu. Dan ya gimana ya, emang maksudnya deep down gue sebagai fans Formula E yang udah kenal Longo, ya gue langsung excited dan kayak oh iya ini ada HP-nya, langsung gue kasih dan dia langsung fotoin. Tapi ya memang kapasitas motoinnya bule sama orang Indo or Asia kan agak beda ya. Tapi despite of all, gue tetap senang sih gitu, Iya. kayak kapan lagi bro difotoin sama mantan bosnya Formula E gitu. Actually si Longo belum mantan bos sih, jadi masih bosnya Formula E. Dan mungkin maksudnya kapasitas orang yang sering foto dengan orang biasa tuh beda, mungkin maksudnya itu. Ini Hmm, hmm. ini gue membantu, memperjelas saja. Satu pertanyaan lagi, waktu lu duduk, kan ada halo tuh di tengah, itu Hmm. ngeganggu nggak? Begitu lu ngeliat jauh, ada ngeganggu di tengah nggak? Karena kan waktu halo, pertama kali diperkenalkan di F1, itu kan banyak orang yang mikir, "Oh ini kayaknya tiangnya bakal ngeganggu pandangan nih." Nah, lu kan udah duduk nih, udah pernah duduk dan udah pernah ngeliat langsung halo tuh kayak gimana tengahnya gitu. Keganggu nggak? Basically menurut gua enggak sih kayaknya ya. Karena gini, bahkan gua itu waktu di dalam, karena mungkin ya karena fokus gue juga nggak terlalu untuk melihat ke depan, karena fokus gue waktu itu juga untuk entah ngobrol atau nanya sedikit tentang Gentry itu kepada si mekaniknya. Gua nggak, bahkan gue nggak terlalu sadar bahwa itu ada Halo sih di situ. Jadi menurut gue sih kayaknya jauh sih, kayaknya nggak terlalu ngeganggu ya. Ya mungkin ada sedikit kayak misalkan harus beradaptasi lah sama gimana driving style gitu ya kalau misalkan jadi pembalap, kalau misalkan ngendarain mobil yang ada halo-nya. Tapi kayaknya secara umum menurut gue itu nggak terlalu mengganggu seperti yang dulu kita curigain sih. Hmm, oke. Jadi seperti itulah cerita dari Arga yang bisa dibilang jadi orang Indonesia pertama
yang duduk di mobil Gentry nggak sih? Benar juga ya. Iya, kan kalau misalnya kita ngomong mobil orang Indonesia pertama yang duduk di mobil Formula E, mungkin ada si ketuanya yang tahun lalu tuh si Ahmad Saroni, karena dia tahun lalu gue inget dia sempet ya keluar nyobain mobil Gento, gue inget. Tapi untuk Gentry mungkin kita nih yang pertama di Indonesia yang duduk ya, yang duduk. Tapi kalau yang kayaknya belum ada sih kemarin. Anyway, itu salah satu tamu kita yang ada di podcast ini, dan tamu yang satu lagi ini sebenarnya anak baru di tim kita ya, di tim Formula Geledek. Ada Mas Syakil, tolong suaranya. Halo, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Terima Ya, kasih jadi telah mendengarkan. gue ceritain backgroundnya sedikit. Jadi waktu Jakarta IPRI tahun lalu, si Syakil ini datang sebagai penonton. Tahun lalu ya. Dan Betul, tahun ini datang bareng kita sebagai fotografer. betul sekali. Eh, gimana tuh perasaannya, kayak apa ya? Perubahan hidup yang dialami dalam setahun. Tahun lalu lu sebagai penonton doang, duduk doang, dan tahun ini lu foto-foto, lu berkeliling ke segala macam gitu. Capek dan bosenin. Bosenin karena kan Nggak, karena gini, biar gue jelasin. Karena kalau kita sebagai fotografer di pinggir sirkuit, itu kita nggak bisa nonton balapannya. oh ya, oke oke, itu Nah, jadi bagus. gitu. Apa brief doang soal berada di pinggir sirkuit ya. Itu karena ya kita di pinggir sirkuit, kita itu ya di sana mau nggak mau harus kerja, dan kerjanya itu kita tidak selalu ada di depan layar Hmm, begitu. Jadi emang sih rasanya ngilu banget ngeliat Gentry jalan di depan mata, literally di depan matanya hari Senin setelah pulang. Itu mata perih banget karena pasir bener-bener ada di mata. hmm. Padahal lu udah Jadi pakai kacamata juga kan? betul, tapi kan kacamata biasa lah ya, bukan safety goggles. Cuma Ya. emang eh, be- kalau lu berdiri di lurusan di samping Gentry itu bener-bener nggak main-main. Apalagi kalau lu di main straightnya ya, Hmm, itu bener-bener mobil barrier, lu tuh jaraknya nggak ada lebih dari 1 meter. iya, Wah, itu bener-bener deket bener-bener banget. sebuah pengalaman. Jadi ya kalau ngeliat perbedaannya dari dulu sebagai penonton, tahun ini ada di pinggir sirkuit, ya bisa dibilang ya udah gitu loh. Apa cuma nggak, kita tidak bisa mengenjoy balapannya, tapi kita bisa apa ya, membawa sesuatu untuk kita berikan. Enjoymentnya itu bukan buat kita, enjoymentnya itu buat kita berikan kepada orang lain Hmm, gitu. Itu sebuah pengalaman yang apa ya, jarang banget mungkin ya, apalagi untuk sekelas event internasional hmm. roda 4 di Indonesia, elektrik lagi gitu kan, itu kan jarang banget di dunia gitu loh. Bisa hadir langsung, melihat langsung mobil Formula E dari dekat, muter-muterin pedok, keliling, bahkan bisa ke pit lane, ke mana aja kita mau gitu kan. Itu sebuah pengalaman yang keren banget sih dibandingkan tahun lalu gitu loh. Tahun lalu Tahun lalu ya tahun lalu gitu tuh kan, cuma kayak nonton, kalau nonton. nonton udahlah gitu, move on, tahun depan lagi senengnya Iya. gitu. Jadi kalau kalau ini apa ya, bahkan kayak ke tahun, kayak tadi udah cerita tahun lalu tuh jam-jam recording, sebelum kita recording kan tadi kita udah cerita dikit ya. Jam Hmm, segini nih kita baru masih ngolah data nih, belum tidur. iya. Kita bulan lalu jam segini tuh kayaknya sih baru masuk ke kamar hotel. Kayak hari Betul, hari Sabtu ya. Kan kita recording tanggal 3. Berikan sebulan lalu tanggal 3 Juni. Itu kita baru hari nyampe Sabtu ya. kamar hotel, Dari kita kabar baru hotel, ngebongkar lah istilahnya gitu. ngebongkar, ngomongin gimana tadi balapannya besok, kira-kira gimana rencana kita besok apa gitu kan. Iya, Itulah bedanya. iya. Dan emang capek banget, apalagi sebagai fotografer gitu. Ini mau bahas sekarang apa nanti nih? Kita langsung aja. Jadi Langsung aja, oke. eh, kita dikit-dikit dulu aja ya. Boleh. Ih, apa ya? Kan seingat gue tuh ada briefingnya dulu kan sebelum acara. Kayak ada briefing untuk fotografer dan sebagainya. Nah, mungkin pendengar ada yang nggak tahu nih. Ini fotografer yang mau ngeliput balapan Formula E itu kira-kira diarahin untuk apa aja sih gitu. Karena kan not everyone, tidak semua orang yang dengerin ini kan mungkin punya kesempatan yang sama, itu kan mungkin belum kali ya. Dan Belum. penasaran Semoga nih, suatu saat. ya Semoga suatu saat Formula Gedik jadi gede.
bisa narik lebih banyak orang. Kalau misalnya narik lebih banyak orang, gue yang capek sih kayaknya. Tapi gimana nih? Waktu briefing awal itu diarahin tentang apa sih? Gitu. Jadi tuh sebenarnya tuh sebelum kita juga udah mulai dapat informasi tuh jauh seminggu sebelum balapan. Kita sudah berkoordinasi tuh dengan namanya Mas Erik dari FIA. Nah, Erik itu tuh sebagai kalau nggak salah delegasinya FIA untuk Media gue inget Eric Beyegard, gue inget namanya. media. Jadi semua media. Jadi kita dikirimin email kalau kita harus menghadiri sebuah briefing, yang mana briefing itu sebenarnya dihadiri untuk fotografer dan TV lokal. Jadi kalau ngelihat ada flash warna hijau atau warna biru, itu biasanya lokal. Kalaupun nggak lokal, dia cuma hadir di satu balapan itu. Nah, kalau pakai ada yang warna merah, itu dia ikut touring seluruh kejuaraan Formula E di musim itu. Bahkan kalau misalnya ada yang datang di saat itu doang, tapi mewakili misalnya contohnya kalau di Asia Tenggara kan Sport TV atau MNC gitu kan, itu mereka tetap dapat yang merah. Jadi gue kemarin ketemu sama beberapa orang MNC, mereka pakai yang warna merah gitu, karena kan di Indonesia official host broadcasternya kan adalah MNC gitu. Nah, jadi di meeting itu di yang hari Jumat itu sebelum free practice one siangnya sih. Jadi sebelum free practice one itu sebenarnya dijelasinnya nggak banyak. Kita cuma dijelasin kalau jam-jam kapan aja kita boleh masuk pit lane, karena kita tidak boleh masuk ke pit lane di saat live. Kita cuma boleh non live. Live itu kapan? Live itu saat ada sesi gitu. Selain itu kalau misalnya ada beberapa lokasi yang kita tidak boleh melakukan foto. Nah, yang nggak melakukan foto itu yang mana? Di mana? Biasanya itu yang nggak ada fans, catch fans ya namanya kalau nggak salah. Ya, pokoknya yang nggak ada barriernya nggak boleh foto di situ. Iya, nggak Ya. boleh, nggak boleh harus ada, pokoknya harus ada barrier dan harus ada catch fans. Kalau nggak ada itu kita nggak boleh foto di situ. Selebihnya sih udah, yang penting adalah kita jangan aneh-aneh aja di sana. Udah gitu aja sih sebenarnya dibilangnya. Jangan kalau misalnya ada mobil gantry yang lagi yang DNF terus ditaruh di opening, itu kita nggak boleh mendekati. Sebenarnya boleh, cuma tidak disarankan gitu. Kurang lebih sih sebenarnya base keselamatan dasar aja gitu. Dan yang paling penting adalah jangan di sana tuh harus foto, nggak boleh di sana tuh cuma ngeliat doang, nonton, itu jelas diusir gitu. Gitu. Udah gitu doang. Yang penting jangan aneh-aneh aja di sirkuit. Sebagai fotografer yang ya foto-foto keliling sirkuit, pasti kan pengen foto dari sini, pengen foto dari spot tertentu lah. Nah, masalahnya banyak orang yang pasti punya pemikiran yang sama. Misalnya pas start balapan nih, gue pengen foto dari turn 1 nih. Ya kan semua orang berpikiran yang sama dan jadinya rebutan spot gitu. Ada cerita-cerita rebutan spot gitu nggak sama fotografer lain? Kalau sama fotografer sih nggak, karena jujur kita saling respect satu sama lain aja sih. Kayak siapa yang datang duluan ya dia yang berhak. Terus kadang-kadang kalau misalnya datang belakangan, karena kalau di foto hall itu sebenarnya ada 4 lubang, dua-dua posisinya. Nah, jadi dan kebanyakan tuh ya paling maksimal kebanyakan ada 3 fotografer. Cuma ada beberapa waktu di mana rame banget, kayak pada saat race one di T1 itu ramenya luar biasa. Karena kalau apalagi situ tuh dia ada kayak platformnya gitu, jadi kita bisa naik ke atas platformnya. Kalau kita naik ke platformnya itu sampai 2 atau 3 baris ke belakang. Itu ya siapa cepatnya dapat sih pada dasarnya gitu. Cuman Dan ya Dan seingat gue tuh platformnya itu di atas itu ada yang tempat kameramen kan? Ya nggak? terpisah. Kalau kameramen tuh mereka pakai crane sendiri. Sementara kalau platform yang emang buat foto tuh emang ada disiapin gitu. Cuman sebenarnya sih nggak dibilang kalau itu punya kita. Cuman kita ngelihat fotografer yang merah tuh kok pada ke sana, yaudah kita ngikut aja ke sana. Karena nggak ada larangan sebenarnya mau foto di mana, asal nggak boleh di tempat yang ada openingnya itu, atau beberapa tempat yang mana zona merah gitu. Udah itu aja sebenarnya. Dan lu kemarin keliling-keliling sirkuit lu barengan sama si Rizky kan? Dari Ya, Lamres kan? Amres betul. Gimana katanya ada kejadian-kejadian lucu selama lu bareng sama dia? Waduh, Gua harus gua banget ini gua ceritain. gua inget si Rizky katanya kebelet berak. Nggak tahu kebelet apa tapi kebelet gitu. Oh, kalau yang itu ya, cuma itu apa ya? Ya itu
standar lah. Jadi dia waktu itu kita lagi qualifying, kalau nggak salah qualifying apa FP3 gitu. Qualifying ya, iya. Dia kebelet, jadi kita lagi bareng jalan, tiba-tiba gue duluan ya, kemana? Perak. Ya udah, terus dia duluan, terus dan karena si Rizky itu juga udah ini ya, dia udah sering malang melintang di Sentul, jadi di sana tuh udah kayak reuni sama Marshall di sana. Oh iyalah, karena ini buat pendengar yang nggak tahu ya. Jadi sebenarnya untuk di Jakarta IPRI ini kan banyak yang nanya nih, ini ada perekrutan Marshall nggak? Ada perekrutan Marshall nggak? Ternyata nggak ada, karena panitia itu pinjem Marshall yang dari sirkuit Sentul. Kenapa begitu? Dan Karena feeling gua, Marshall di Sentul tuh pasti lebih berpengalaman menghandle balapan, apalagi ya, ya intinya berpengalaman handle balapan. Dan untuk di Formula E pasti tinggal kasih training tambahan yang ya mungkin mereka udah tahu satu dua hal gitu, tinggal penyesuaian aja. Dan menurut gue itu bagus. Mengambil Marshall dari Sentul tuh bagus. Bukannya tidak ingin memberi kesempatan pada orang-orang, tapi ini kaitannya sama training orang baru. Dan lo kalau misalnya buka rekrutmen Marshall dan lo training dari nol, itu pasti bakal lama, labor intensif, dan lo harus bisa memastikan mereka itu capable untuk melakukan tugasnya. Dan tidak ada jaminan mereka bakal langsung bisa 100% mengikuti prosedur marshalling dan segala macam. Dan daripada panitia ngambil resiko, ya mereka tinggal ngambil dari Sentul aja. Dan kebetulan ya udah berpengalaman juga menghandle Formula E, karena gue yakin Marshall tahun ini ya nggak beda jauh lah dari Marshall tahun lalu orang-orangnya gitu. Jadi ya buat kalian yang kemarin nanyain ini ada apa rekrutmen Marshall nggak? Kayaknya untuk sekarang dan kedepannya kayaknya nggak bakal ada deh. Bukannya mereka nggak mau ya, tapi mereka juga pasti mempertimbangkan mentraining orang sih. Itu kalau yang mau jadi Marshall Sentul dulu, pasti nah, diundang karena mereka butuh banyak orang. betul apalagi Silahkan masuk ke Sentul dulu. ya mending kalau mau jadi marshal di Formula E, lu mending main ke Sentul dah gue bilang gitu dah, main ke Sentul, rasain gimana sih jadi marshal, gimana sih trainingnya, apa sih yang harus lu ketahui, do's and don'ts dan lain sebagainya. Anyway, ada lagi yang mau lu sharing dari pengalaman lu di pinggir trek, foto-foto, atau mungkin Iya. ini kan lu kan jadi fotografer, lu bisa ke banyak tempat, lu bisa ke pedok, bisa ke pit lane, bisa ke grid malah kemarin. Nah, ke grid nih Kalau nggak yang diusir satpam. wah iya bener sih, kalau nggak diusir satpam. Kayaknya kemarin lu, eh gue nggak tahu ya kapan, tapi kayaknya lu sama Rizky, sama fotografer luar kayak sempet, apa ya, sempet berargumen dengan security di sana nggak sih? Karena kalau nggak salah di Lamres dia bilang gitu si Rizky. Gue nggak tahu lu ada di sana juga atau nggak. Enggak, gue nggak ada di sana. Dengan satpam ya? Oh, ada, tapi tidak dengan fotografer luar. Oh, Ya, jadi mungkin ini kalau siapapun yang bertanggung jawab mendengarkan, sebenarnya gue nggak punya masalah sih dengan ini. Cuma mungkin lebih baik jika trainingnya lebih intensif. Karena gue sempat ngobrol sama Marshall, kalau Marshall tuh nggak tahu mana yang fungsi dari tabart. Tabart itu face yang kita pakai itu namanya tabart. Marshall tuh, karena fotografer tuh sebenarnya dapat Marshall sendiri. Yang mana tugasnya adalah mengawasi apakah fotografer ini sesuai aturan atau tidak gitu. Nah, oh, jadi ada beberapa, karena kan spot foto tuh sebenarnya bisa di mana aja. Cuma ada beberapa tuh yang emang ada lobangnya kan untuk kita. hmm, Nah, itu jadi ada beberapa spot yang ada Marshall fotografer ya yang mengawasi kita gitu. hmm, hmm. Oh, Nah, jadi jadi gimana? jadi yaitu gue sempat ngobrol sama Marshall fotografernya itu, dia bilang kalau dia tuh sebenarnya nggak tahu kalau yang merah tuh siapa, yang hijau siapa, yang biru siapa gitu. Ya bisa aja nanti suatu saat yang biru masuk, misalnya ternyata biru lolos dari security gitu kan bisa aja dia nggak tahu gitu loh. Ya mungkin emang harus di training mengenal warna-warna Betul. gitu. Mengenal Itu warna-warna. emang dari FIA-nya sih yang harus lebih aktif sih sebenarnya, itu bukan dari kita sebenarnya, itu dari FIA gitu. Nah, jadi di FP1 kelemahan dari Formula E adalah waktu latihan yang sedikit, termasuk untuk kita fotografer. Kita tidak memiliki banyak tempat untuk mengeksplor apa aja yang bisa kita lakukan gitu. Di saat FP1, saat kita muter-muter, di FP1 tuh emang kita sengaja tidak ingin tidak terlalu fokus untuk menghasilkan foto yang bagus, tapi kita ingin mencoba spot mana aja sih yang boleh, mana aja yang enggak gitu, mana aja yang mungkin, mana aja yang nggak mungkin.
Nah, di saat di hari FP1 itu, FP1 apalagi kan cuma setengah jam di Formula E. Cepet banget Hmm, gitu. Itu kita udah mau masuk sirkuit, mau masuk trackside, tiba-tiba di stop, kita nggak boleh masuk. Kita hmm, ditanya kenapa? Ini apa? ID card kalian warna hijau gitu kan? Karena kan sebagai media kita dapat ID card warna hijau. hmm. Nah, di situ ada logo Tabart warna hijau juga. Kita bilang aja itu ada Mas. Oh ya, buat yang nggak tahu, Formula E itu jadi tiap zona yang kalian masukin itu mereka punya guideline-nya. Jadi jelas siapa yang boleh, siapa yang enggak gitu. Hmm, Nah, hmm. jadi kita tanya Mas itu ada Tabart warna hijau, kan berarti kita boleh masuk. Terus satpamnya nggak sok-sokan sih, cuma mencoba menenangkan kita di suhu yang panas. Ini kalau ini boleh masuk kalau ID card warna merah plus Tabart warna hijau. Dia bilang gitu. Terus Ya, nggak lama ting dong. ada fotografer So, hijau so, lewat. sorry. Setahu gue nih ya, Tabard Hmm. sama Lanyard itu yang pas itu warnanya harus sama, nggak boleh belang. Se, se, Beda. setahu gue sih ya, sepemahaman gue, setahu gue itu Mhm. Lanyard sama pas itu harus sama warnanya, nggak boleh belang. Kayak lu bilang tadi ada yang rompi merah tapi hijau pasnya gitu. Itu kayaknya emang nggak boleh deh, gue nggak tahu ya. Nah, itu tuh peruntukannya beda sebenarnya. Peruntukan uh, coba contohnya kayak misalnya Sarah dari Formula E Malaysia, Hmm? tapi tabar dia warna biru. Oh iya deh, benar gue ingat. Jadi tabar dan ID card tuh memiliki fungsi yang berbeda. ID card itu bisa menunjukkan uh, gimana sini ya. Pokoknya panjang lah, intinya adalah jadi itu kita di situ dia bilangnya pernyataannya adalah harus pakai ID card merah plus tabart hijau. Sementara nggak mungkin ID card merah pasti tabartnya warna merah juga. Nggak mungkin Hmm. dong dia downgrade pakai tabart warna hijau gitu loh. Terus jadi nggak lama ada orang pakai tabart hijau lewat, kita bilang aja Mas itu boleh masuk, ID cardnya hijau juga. Terus nggak lama uh, dibolehinnya. Sebenarnya bukan masalah besar sih, cuma atau jadinya kita jadi kekurangan waktu untuk bisa mengeksplor lebih banyak area mana yang bisa kita ekspor gitu kan, cuma setengah jam. Hmm. Mhm. Ya, Ya mungkin tuh FIA delegates-nya atau mungkin dari kita juga harus lebih banyak inisiatif gitu terhadap apa yang apa yang boleh dan apa yang enggak. Sebenarnya aturannya jelas, cuma mungkin cara membaca aturannya yang belum bisa, kita masih belajar membacanya gitu, atau mungkin mereka tidak menjelaskan dengan baik gitu. nah itu benar-benar apa ya, sesuatu yang ya perlu koordinasi lagi lah antara FIA, Ya, panitia dan fotografernya. Pokoknya gue kemarin sempat ngomong sama panitia. Pokoknya yang paling utama itu komunikasi. Gak boleh ada yang satu ngomong A, satunya lagi ngomong B. Itu gak boleh. Semua ya ya pokoknya penting. pokoknya kemarin tuh gue sebelum ini ya, sebelum balapan, jauh sebelum balapan gue udah ngomong sama apa istilahnya, project manajernya Jakarta IPRI tahun ini, namanya Pak Ivan. Itu gue ngomong sama dia, pokoknya komunikasi harus penting. Pokoknya komunikasi penting, harus dijalankan dengan baik. Nggak boleh ada yang beda omongan gitu. Pokoknya harus kompak dan harus informatif. Pokoknya intinya gitu. Dan gue ya ngomong aja, ngomong kayak gitu. Tapi ya namanya juga event gede, pasti ada kecil-kecil yang kurang sih. Iya, tapi maksud gue, ya itu sebenarnya bukan hal besar yang merusak eventnya lah, tapi itu hal kecil yang kalau ini diperbaiki ini jadi perfect nih event sebenarnya. Karena Formula E Jakarta bagus banget sebenarnya. Iya, Bagus banget. bagus banget. Nah, mumpung udah nyenggol ke situ tuh, kita mungkin bahas aja kali ya, impresi kita terhadap acara balapannya. Ini kayaknya kita nggak bakal bahas apa yang terjadi di balapannya. Mungkin kalian udah tahu, mungkin kalian udah lihat dari konten-kontennya Gledek, kita udah nge-report apa aja dari balapan itu. Kalau balapannya, ya kalian bisa lihat dari sana. Tapi kita akan bahas eventnya. Eventnya as a whole, kita mulai dari mana nih? Bahas mungkin impresinya kali ya, impresi balapannya, eventnya saja. Ada yang mau ngomong atau gua dulu kali ya? Boleh lu dulu aja deh, ntar abis itu gue baru Syak. Oke, jadi yang bikin gua terkesan sama event tahun ini adalah ada perbaikan-perbaikan apa ya, fasilitas untuk penonton. Itu yang gue senang banget ngelihatnya. Yang paling positif adalah gaming arena ditaruh di indoor. Itu bener-bener, pokoknya udah paling bener dah itu. Soalnya gini ya, mungkin kalian ada yang eh, belum tahu eventnya di Jakarta IPRI kayak gimana. Tahun 2022 itu
ada Gaming Arena. Ya buat kalian nyoba simulator Formula E, Gaming Arena tahun 2022 itu ditaruh di luar. Gue inget banget, ya outdoor gitulah ditaruhnya. Panas dong, apalagi Ancol panas kan. Jadinya ya banyak orang yang tidak nyaman atau mungkin enggan mengantri dan sebagainya. Nah, tahun ini gaming arenanya itu dipindahin ke dalam gedung mall Ancol itu. Ya, namanya juga mall, pasti ASEAN dong. Dan itu bikin nyaman banget dan kayaknya gaming arena tuh sering ngantri. Ya, gue seneng aja ngelihatnya. Karena ini poin perbaikan yang gue sambut dengan baik sih itu. Gaming arena ditaruh di indoor. Dan bukan cuma gaming arena, tapi juga ada beberapa kegiatan-kegiatan kayak Girls on Track itu di indoor juga. Kalau tahun lalu kan di outdoor, sekarang di indoor. Dan ada stand-stand dari apa ya namanya tuh? Itu lu pada mainan ini gak sih yang game yang mencet-mencet lampu itu? Main. Gue main. Ya gue Wih, main waktu itu. nah, ya itu di indoor juga. Ya, itu enak. Terus juga di indoor udah ada beanbag buat duduk buat tiduran tuh benar-benar enak sih. Jadi eh, impresi gue yang paling berkesan dari balapan kemarin adalah beberapa fasilitas tuh dipindahin ke indoor dan gue seneng. Itulah pokoknya yang paling mantep. Gimana nih menurut kalian? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Hmm. Gue sangat setuju dengan apa yang lu barusan katakan. Mungkin kalau misal gue ngeliat lebih general lagi, dulu ya ke tahun lalu ya, Formula E tahun lalu itu menurut gue itu udah sukses banget. 2022 debut di Indonesia dan euforia dari penontonnya itu udah sangat membludak dan gue sangat bangga akan hal itu. Sehingga dalam pandangan gue sendiri, Formula E di Jakarta ini menghidupkan lagi daerah Ancol. Kalian setuju nggak? Sih, gue ngerasa kayak 7. beda banget Ancol. Nah, Kayak 7. Sekarang jadi jadi banyak konser di ABC. benar. hmm, Jadi ibaratnya tuh Formula E tahun kemarin itu mantik pengelola Ancol untuk ngaktifin lagi si Ancol Beach City-nya dan menurut gua itu adalah yang tadi tuh Nizar bilang itu tentang semua apa fasilitas buat fans itu dipindahin beberapanya ke dalam mall yang mana itu adalah fan village. Jadi fan village-nya itu diperluas gitu ya ke dalam mall. Itu menurut gue adalah salah satu campaign juga dan itu bagus banget. Impresi gue terhadap hal itu juga sama Kenizar itu bagus dan gue sangat-sangat apa ya kayak ya sangat-sangat kita mengacungkan sangat jempol. menyambut lah. Bener. Soalnya kalau misal tahun lalu gue ke media center kan juga ada di ini ya kalau misalkan kalian para pendengar yang datang kemarin media center tuh ada di belakang gaming arena. Tahun lalu gue ke media center itu kosong banget, gak ada apa-apa. Dan sekarang kayak gue ngeliatnya rame, gue kayak jadi lebih seneng gitu ya. Kayak wow, ternyata fans Formula E kayak yang bener-bener suka dengan racingnya, ataupun bagi mereka yang emang pengen datang untuk merasakan euforianya itu tuh banyak sebenarnya. Dan Indonesia tuh adalah salah satu pasar yang emang luas banget. Itu yang satu ya, itu impresi gue yang pertama. Impresi gue yang kedua adalah selain tadi, menurut gue perhelatan tahun ini udah improve banget dari segi tadi ya. Mungkin Nizar juga udah bilang tentang pelayanan terhadap fans gitu ya. Dan ibaratnya kayak apa ya? Lebih mudah lah kita ngapa-ngapain ya dibandingkan tahun lalu. Itu menurut gue karena tahun lalu itu mungkin karena penyebaran informasi di dalam track yang masih terbatas. Terus juga mungkin tadi ngomongin masalah terkait dengan security juga yang kadang misalkan agak-agak selek sama penonton gitu. Dan tahun ini panitia itu memperbaikinya dengan sangat-sangat baik. Dan itu menurut gue adalah salah satu nilai tambah yang benar-benar jadi salah satu poin positif dari penyelenggaraan Formula E Jakarta E-Prix tahun ini. Itu adalah dua impresi terbaik gue. Kayak gimana menurut lu, Syak? Kan lu tahun lalu ini penonton dan tahun ini datang lagi nih. Ya pasti Iya. ada satu dua hal yang lu sadar, oh ini berubah gitu. Bentar, gue sebelumnya mau nanya dulu. Tahun lalu gaming arena itu di belakang grandstand kan ya? Di belakang grandstand yang apa sih, aduh, Yang yang ke arah podium. Di pokoknya di dekat grandstand dua apa sih, aduh. ya Lu maksudnya bukan di pantainya kan? bukan Nah, di dekat tangga yang ke arah podium lah pokoknya gitu nah, sekitar. ini nambahin aja nih. Ini katanya ini kayaknya bener-bener ngapresiasi gaming area banget ya.
tahun lalu area itu tuh tidak bisa diakses oleh penonton festival. Itu hanya untuk penonton tribun. Jadi pindahin ke dalam ABC, benar-benar ningkatin karena sekarang penonton festival bisa nyobain juga gaming arenanya. Udah. Ini banget ya tahun ini ngapresiasi gaming arena banget. Apa ya itu. Terus kalau dari tahun lalu sebagai penonton, tahun ini sebagai media, karena kan sempat keliling juga ya. Tahun lalu tuh makanan susah banget untuk mendapatkan. Sesusah itu. Pilihannya nggak banyak dan kayaknya tuh entah apa tenan-tenannya yang nggak expect penontonnya sebanyak ini atau mungkin kurangnya misinformasi, tapi emang pada habis dan yang masih ada otomatis antrian jadi panjang. Nah tahun ini tuh benar-benar bisa diminimalisir dengan jumlah tenan yang lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Kalau misalnya dia nonton langsung di sirkuit, akses busnya itu udah jauh lebih gampang dibandingkan tahun lalu. Mungkin kalau parkir lebih enak tahun lalu ya, karena di G-Expo tahun ini di parkiran Benjamin Sueb itu bekas Wisma Atlet, tapi jauh lebih baik untuk transportasi penonton. Terus apa lagi ya? Sorry, gue ingin nyinggung sedikit dari yang tadi. Kan lu bilang festival tahun lalu itu nggak boleh nyobain gaming arena ya kata lo. Iya. Mungkin bahasa yang tepatnya kalau Tidak mau bisa. beneran nggak bisa, beneran nggak bisa. Tahun lalu soalnya karena kalau nggak salah tahun ini pun masih, kalau festival mau ke area podium itu kan mereka harus muter lewat outer ring-nya, nggak bisa lewat dalam. Iya nggak? Koreksi kalau gue salah. Wah itu biar penonton aja sih yang mengoreksi. Karena feeling gue, lu kalau misalnya beli festival tapi lu nggak boleh nggak boleh ke sini, ya lu apa kayak kurang aja gitu. Sorry ya, gue bukan ingin menyalahkan lu, tapi kayaknya lu kurang tepat. Mungkin festival tuh boleh nyobain semua, cuma ya emang harus jalan lebih Ya, jauh gitu ya. gue nggak tahu ya. Cuma yang gue ingat adalah soalnya kan ada beberapa penonton festival tuh mereka mau nyebrang lewat jembatan yang ada yang 2C kalau nggak salah ya tahun ini ya. Tahun lalu itu, gue nggak tahu. Tahun lalu tuh ada beberapa festival yang mau nyebrang itu tuh nggak boleh sama security. Oh. Gitu. Jadi harus punya ID card grandstand baru bisa lewat jembatan itu. Jadi bukan nggak boleh sih sebenarnya, tapi seingat gue tahun lalu tuh Harus orang yang muter lebih jauh. ya, cuma gue nggak tahu apakah dari situ mereka boleh naik grandstand jembatan yang itu lagi, soalnya kayaknya juga nggak boleh deh seingat gue. Cuma gue nggak tahu, mungkin gue salah. Koreksi gue silahkan, karena itu cuma membagikan pengalaman dari tahun lalu gitu. Itu yang gue lihat gitu. Ya tapi kalau feeling gue kayaknya semua penonton harusnya boleh sih lewat jembatan. Ya itu karena akses bro. Masa lu nggak boleh lewat pintu hanya karena lu beda kelas, kan nggak mungkin gitu loh. Nah nggak tahu, makanya seingat gue tahun lalu tuh pokoknya festival kalau mau ke podium tuh mereka harus muter lewat outer ring-nya. Itu seingat gue. Silahkan koreksi gue kalau salah, kalau ada yang lewat mungkin gue salah, tapi pengamatan gue tahun lalu seperti itu. Terus juga ngomongin yang shuttle bus nih, kan kata lu membaik, tapi kayaknya gue ngeliat komentar orang-orang di Instagram, di Twitter, kayaknya masih ada apa ya, kekeosan. Bukan kekeosan sih, tapi kayak masih kurang rapi sih. Betul, cuma kalau dibandingkan tahun lalu itu bener-bener kacau. Oh, ya mungkin Karena ya emang. tahun lalu tuh kan lu pulangnya udah sepi kan, seingat gue, lu bilang ke gue. Ah, Nah tahun lalu tuh bener-bener itu rebutan kayak KRL masuknya. Tahun lalu, gue nggak tahu apa mungkin nggak, tapi kan pas Day One apa Friday ya yang kita makan di Solaria tuh. Friday. Oh Friday, berarti nggak ngeliat. Itu emang tidak, setidaknya yang gue alamin dan gue denger dari cerita teman gue yang menonton, sedikit lebih baik, yang ya pokoknya lebih baik lah dibandingkan tahun lalu gitu. Karena tahun lalu itu kan tahun lalu itu bener-bener rebutan itulah tahun lalu. Tahun ini masih ada orang yang manage gitu. Tahun Dan lalu kayaknya untuk tahun ini, sorry ini disclaimer dulu ya, gue pribadi apa ya, sejak ngeliput dari tahun 2022 sama sekarang, itu gue naik, pernah naik shuttle bisnya, cuma dalam keadaan sepi. Jadi gue ngomong begini eh, mungkin tidak representatif. Untuk tahun ini kayaknya gue lihat yang di antrian yang shuttle bus itu kayaknya udah dibagi ini ya, dibagi yang ini bis yang ke tempat ini, terus bis yang antrian yang ini untuk bis yang ke JIS atau tempat ini, pokoknya antriannya dibagi lah gitu, dibagi per destinasi shuttle bisnya. Peningkatan gak sih dari tahun lalu? Karena seingat gua tuh dari tahun lalu kayaknya di
barisan antrian itu nggak ada penandanya, nggak ada penanda ini mau ke Nggak ada, betul. Jadi kalau tahun lalu kan rutenya tuh cuma 2 kan ya, ke ke J parkiran Expo barat sama sama J apa gitu. parkiran barat J Expo dan parkiran timur J Expo tahun lalu tuh. Oh, oke oke. Nah, jadi tahun lalu tuh orang tuh udah nggak peduli mereka mau kemana, yang penting naik bis aja dulu. Gitu. Kalau itu tahun lalu kayak gitu sebarbar itulah menurut gua. Cuman tahun ini itu kan ya menurut gua kalau dari pengalaman ngelihat sekilas dan berbicara setidaknya sedikit lebih baik lah dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu tuh bener-bener barbar banget untuk masuk ke dalam bus. Orang udah nggak peduli mereka mau kemana, yang penting keluar dari Ancol gitu. Hmm. Dan Mhm. dan gue ini ya, gue ngelihat area untuk shuttle bisnya, terus area antriannya. Feeling gue dalam beberapa tahun ke depan masalah shuttle bus ini bakalan tetap ada karena untuk jalur bisnya aja itu basically cuma satu jalur gitu. Dan dalam satu jalur itu ada bis yang ke tempat A, B, C, D, E. Satu jalur ini lu apa ya melayani ini banyak antrian ke berbagai Betul, macam destinasi. betul. Secara dan jadi kalau ini shuttle busnya ribet tiap tahun ribet ini salah siapa? Mungkin kita bisa menyalahkan desain jalanannya sih ya. Desain jalanan yang untuk bisnya keluar masuk gitu. Jadi mungkin muaranya shuttle bus ini masalahnya ya dari situ dari desain jalannya itu. Jadi kalau menurut gua supaya shuttle busnya sedikit lebih baik di penyelenggaraan mendatang, mungkin antrian shuttle busnya bisa digeser ke tempat yang lebih lega sehingga ke titik di mana bis itu bisa berjejer kayak eh, antrian bis ini yang ke mana gitu. Jadi orang bisa keangkut lebih banyak. Ya gue nggak tahu sih ya karena gue bukan panitia dan gue ngomong ini berdasarkan pengamatan gue ke daerah Ancol yang bagian shuttle bus itu. Oh, dan mungkin Tapi kalau gue ya gimana siap. gimana? Kalau Oh, gue dulu misal deh, coba. ya Sorry, duluan, sorry. duluan Tapi aja. kalau menurut gue Bukan lo salah berdua. satu solusi lainnya itu bisa jadi eh itu kan banyak tujuan gitu kan ya. Kayak Hmm, misalkan contohnya mau ke Kemayoran terus mau ke JIS. Menurut gue ada beberapa tempat yang rame gitu ya, yang rame sama pengunjung itu selain di Bundaran Bende itu ada di pintu Karnaval kalau nggak salah. Bisa jadi si titik awal shuttle busnya itu dia nggak di satu tempat. Jadi kalau misalkan di Bundaran Bende ini buat yang ke arah mana, pintu Karnaval buat yang ke arah mana. Walaupun gitu ya, walaupun emang sih dari pintu Bende ini kan pasti dia keluar dan nanti juga bakal lewat-lewat ke pintu Karnaval juga. Tapi seenggaknya menurut gua itu akan mengurangi antrian. Jadi biar dia nggak terlalu crowded. nggak crowded di satu titik gitu kan maksud lo? Nggak crowded di satu titik. Jadi oke gitu misalkan volume orangnya tuh dia bakal tetap sama. Misalkan contoh gini ya, 500 orang mau naik shuttle bus, volumenya akan tetap sama, tapi akan terlihat lebih crowded jika 500 orang ini dikumpulin dalam satu tempat dibanding setidaknya misalkan dia itu disebar ke dalam dua tempat. Pintu masuk yang bisa dilewatin mobil itu memang nggak banyak, tapi menurut gue itu nggak satu doang di Bundaran Bende kayak kemarin itu loh. Jadi mungkin aja kalau misalkan ada tempat lain gitu ya yang visible buat lewat bus atau setidaknya untuk naik turunnya penumpang shuttle, menurut gue itu bisa jadi salah satu solusi sih. Biar penonton juga lebih enak gitu. Kayak kalau misal lu mau ke JIS, ya udah berarti lu ke arah mana. Kalau misal lu mau ke arah Kemayoran, berarti lu mau ke arah mana gitu. Hmm. Mungkin that's a solution from me. Tapi perlu diingat juga yang pintu karnaval yang di selatan itu kan akses khusus media sama satu A, satu B kan ya kalau nggak salah. Gue Satu lupa A satu B. doang. Satu B Satu A, Satu A satu dong ya. A. Ya, jadi kan aksesnya hanya terbatas untuk mereka gitu loh. Karena itu mungkin hitungannya area restricted kali ya. Dan kalau pintu karnaval itu mau dijadiin apa namanya? Dijadiin tempat shuttle bus kayaknya bakal merusak dalam tanda kutip merusak restricted area gitu. Hmm. Tapi Atau ya gue nggak tahu sih karena kan kepulangan shuttle bus untuk pulang kan selesai balapan dong yang pasti. Dan ya mungkin boleh-boleh aja yang pintu karnaval tuh jadiin shuttle bus tapi ya perlu diingat juga yang di pintu karnaval itu aksesnya media, satu A dan sebagainya. di ujung, jadi kalau misalkan gue tuh lupa ya di antara turn 12 kalau nggak salah tuh di samping timurnya turn 13
sampai ke turn 12 sampai 13 tuh kan ada jalan kecil buat penonton festival kan ya? Iya, pintu Nah, mobil masuk itu. Iya. Itu tuh mobil masuk kan ya. Kalau misalkan emang di situ visible, itu kan ada sedikit pagar kecil gitu ya. Kalau misalkan di sana visible untuk setidaknya ya 1 sampai 2 mobil ganti-gantian untuk lalu lalang di situ, di luar pagernya untuk naik turun penumpang yang nggak terlalu crowded banget, itu bisa jadi salah satu solusi sih. Kalau misalkan emang mereka tidak mau mengganggu restricted area dari pintu karnaval gitu ya, ya itu akan kita serahkan kepada panitianya nanti sih tahun depan gimana untuk ininya ya. Ya urusannya panitia lah ini. Ini kita 15 menit bahas Ngebahas bus shuttle bus doang. nih. Bahas bus doang 15 menit nih. Kita belum ngebahas yang lain lagi nih. Nggak, cuma kalau gue selesaiin aja nih ya soal masalah bus. Hmm. Tolong, ya itu intinya adalah kembali lagi ke tadi, komunikasi. Karena sebenarnya emang nggak bisa sempurna, karena emang tempatnya terpencil. Tapi kalau bisa ada komunikasi itu pasti bisa jauh lebih baik lagi. Kayak misalnya yang di race 1 itu kan bisnya telat datang. Race 2 bis yang gue naikin tuh nggak tahu rute. Terus pas kita pulang itu kan petugas yang petugas yang ngatur lalu lintasnya tuh mereka nggak tahu mana bus buat turunin penumpang, mana bus yang buat naikin penumpang gitu loh. Jadi ya itu komunikasi dah, kembali ke situ lagi. Oke, mungkin bahasan shuttle bus kita stop dulu karena ini benar-benar masalah kompleks sih shuttle bus itu. Karena ya melibatkan area untuk shuttle busnya, kemudian alur penonton, itu masalah kompleks sebenarnya kalau mau diuraikan. Kemudian impresi gue berikutnya adalah gue bukannya ingin membenci, tapi gue merasa merchandise balapan untuk tahun ini desainnya, secara desainnya. Ini gue ngomong secara desainnya itu kurang banget ketimbang tahun lalu. Gue kebetulan ada tuh kaos Jakarta Free dari tahun lalu yang pokoknya lebih colorful lah. Colorful dan desainnya lebih hidup. Tapi begitu yang balapan tahun ini kayak kurang banget. Ini gue nggak ngomongin partnershipnya panitia sama Never to Levi's ya, tapi sorry to say desainnya agak kurang, terutama kaos sih. Desain kaos tuh agak no. Nih gimana ya? Gue bukan ingin membenci, cuma kayak kurang aja gitu untuk desainnya, untuk desain kaos terutama. Untuk desain merchandise lain kayak kacamata, tuh kacamata gue ada, itu oke. Terus tote bag ya acceptable. Temen gue ada yang nitip rompi, ya rompinya oke lah gitu. Ini gimana menurut lu merchandise? Ada yang setuju? Ada beberapa temen gue yang mereka tuh nanya, bahkan kalau misalkan kalian ingat waktu kita ngobrol sama Sarah, terus mungkin di beberapa occasional yang lain ketika gue ketemu sama penonton gitu ya, pengunjung gitu ya, gue sempat nanya-nanya juga gimana feelingnya mereka bisa datang. Mereka tuh bertanya satu hal, mereka tuh nanya gini, di fan store tuh ada official team merchandise nggak sih katanya, dan itu jadi Oh, kayak oke. gue gue juga Ini mikir nih. kayak kenapa tidak ada official term merchandise ya gitu. Apakah eh, mungkin mungkin ada alasan kenapa nggak ada, tapi di situ bukan cuma mereka, mungkin ya bakal bisa jadi ada banyak orang lain yang juga bertanya, mereka datang ke sini untuk misalkan cari tim merchandise tapi sayangnya nggak ada gitu di fan store. Mungkin itu bisa jadi sebuah ide ya kalau misalkan ada orang-orang yang misalkan para panitia-panitia yang kemungkinan jadi panitia tahun depan itu ngedengerin ini, mungkin bisa dikoordinasiin sama Formula E kalau misal mau ada official team merchandise, karena menurut gua harusnya sih banyak yang beli, bakal banyak banget yang beli itu. Gue yakin pasti bakal banyak yang beli dan pasti mereka bakal siap lah ngebayar. Oh, kaos McLaren 1 juta, ambil gitu. Mereka siap banget, Kaos Jaguar 2 juta, ambil. siap Yakin gue banget. mereka pasti bakal beli. Cuma masalahnya barangnya kagak Fans ada, itu fans doang. balap fans balap itu kalau misalnya emang mereka datang karena emang mereka die hard racing fans, mereka bakal ngeluarin duit berapapun untuk dapat official team merchandise, pasti itu. Yang penting Jumawa, baju McLaren, baju Jaguar, terus baju apa lagi Apalagi Nissan. apalagi Formula E ini ngasih kesempatan untuk fan signing. itu Itu, Parah banget itu, mereka bisa beli dan mereka bisa langsung minta tangan. tanda tangan tuh. Semoga 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 tahun depan ada ya, semoga tahun depan ada. Tapi mungkin menurut gua nih ya, menurut gua kalau misalnya urusan baju-baju gini jatuhnya ke bea cukai nggak sih? Mungkin Hmm.
Ya tahu sendirilah bea cukai kita belakangan gimana. Oke, sudah kita move on saja. Oke. Ya ya Sebenarnya sih kalau tapi mungkin masalahnya muaranya dari situ. Ini ya mungkin merchandise team yang official gitu ya. Tapi ya mungkin kehalangnya di bea cukai karena kan ibaratnya itu kan barang impor masuk dan dijual kan gitu. Ya mungkin ada regulasi atau apalah yang tidak bisa mereka penuhi jadi ya mereka nggak memutuskan untuk nggak jualan. Tapi ya gue nggak tahu karena gue bukan panitia. Panitia lah yang bisa menjawab. Kenapa nggak jualan merchandise official gitu? sebenarnya kalau ada yang mau ada yang mau jadi distributor mah pasti bisa jualan di situ. Bisa, Kan bisa. iya, karena kan sebenarnya kalau dari pengalaman gue ngeliat di Singapura itu tuh sebenarnya ada distributor lokalnya yang ngejualin, bukan Formula One langsungnya. Jadi ya silahkan kalau siapa tahu panitia mau sekalian jadi distributor lokal udah denger nih testimoni dari Die Hard Formula E. Is die hard, die hard. Kalau katanya bakal laku, silahkan dipegang kata-katanya. Enggak, Silahkan jadi enggak. distributor. Yang penting ada branding ya sih, pasti bakal laku. Siapa sih yang orang yang nggak mau, gimana ya? Orang fans balap yang nggak mau beli baju tulisannya McLaren, siapa sih yang nggak mau gitu? Betul, Ada lah. setuju.